Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam LTV, berjumpa kembali dalam program Talkshow LTV, TV-nya Balitbang. Saya Yepi Grata Putra, senang sekali bisa hadir menemani Anda dalam perbincangan yang inspiratif ini. Seperti biasa, program Talkshow LTV selalu hadir dengan topik dan tema pembahasan yang sangat menarik. Tentunya dengan narasumber yang edukatif dan juga inspiratif. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang peran LPTQ dalam menyiapkan generasi dai dan hafiz profesional. Untuk itu telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat kompeten dalam bidang ini, yaitu Kepala LPTQ Sumatera Selatan, Kiai Haji Mudrik Qori MA. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, afiat ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Pertama-tama ini terima kasih Pak Kiai sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio LTV. Karena yang kita tahu biasanya Kiai itu ketika bulan Ramadan itu sangat padat jadwalnya. Ya. Seperti itu ya Kiai ya? Iya, iya. Iya, alhamdulillah. Iya. Nah. Oke. Baik Pak Kiai, berbicara tentang LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Iya. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang bagaimana LPTQ menyiapkan generasi dai dan hafiz profesional, tentunya sahabat LTV yang ada di rumah masih bertanya-tanya, apa sih LPTQ itu? Apa tugas utamanya LPTQ? Baik. Ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa, bersyukur kepada Allah SWT saat ini diundang oleh LTV ya, untuk bincang-bincang inspiratif dengan tema yang saya kira ini menarik ya. Iya. LPTQ ya, peran Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran untuk menyiapkan dai dan Hafiz profesional. yang profesional. Barangkali ya sangat banyak yang mengetahui bahwa di Indonesia ini ada MTQ begitu kan? Iya, Ada MTQ. Musabaqah Tilawatil Quran. Ada lagi bahasa lain, seleksi tilawatil Quran. Itu setiap tahun dilaksanakan. Mulai dari tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai ke desa-desa. Sampai ke desa. Ya. Nah, ini supaya masyarakat ngeh, itu yang melaksanakannya adalah LPTQ. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran ya. Tugas dari LPTQ antara lain itu melaksanakan musabaqah tilawatil Quran atau seleksi tilawatil Quran yang ini merupakan agenda resmi negara dengan payung hukum adalah SK bersama 3 menteri ya, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri kalau sekarang tuh apa ya, kalau dulu Menko Kesra ya, kalau sekarang Menteri Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan saya kira. Saya kira itu ya. Jadi memang ada payung hukumnya, dilaksanakan setiap tahun, dibiayai oleh negara. Kalau tingkat nasional APBN, tingkat provinsi itu ya tentu provinsi, dan seterusnya tingkat kabupaten APBD kabupaten, untuk kecamatan dan desa biasanya itu dianggarkan oleh kabupaten. Ini salah satu tugas dari LPTQ itu. Tugas yang kedua tentu melaksanakan pembinaan ya. Pembinaan yang terkait dengan Al-Quran. Apa saja yang terkait dengan Al-Quran? Al-Quran itu ada tilawahnya, membacanya. Nah, membacanya ini kan macam-macam pula. Ada membaca biasa, tartil, ada yang dengan lagu, ya kan? Kemudian dari aspek tahfiz atau menghafalnya, kemudian pembinaan menulis ayat-ayat Al-Quran atau disebut dengan khat ya, tulis indah, kemudian juga membina
kemampuan masyarakat dalam tafsir Al-Quran, ya, dalam fahmil Quran dalam bentuk cerdas cermat itu, syarhil Quran artinya pidato, ya, ceramah ya. Ceramah begitu. Dan juga sekarang sudah ada tambahan, ya, pembinaan hadis, ya, Pembinaan hadis juga ya. itu tugas kedua. Kemudian tugas LPTQ yang ketiga, melakukan upaya dan ikhtiar yang maksimal, yang serius untuk memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Jadi bagaimana Al-Quran yang tadi di MTQ-kan, ya, Al-Quran yang dilombakan, Al-Quran yang dipamerkan, ya, itu dapat memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat untuk mengamalkan ajarannya, nilai-nilainya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terus tugas yang keempat juga adalah memelihara keutuhan Al-Quran, ya, memelihara keaslian Al-Quran, menjaga bagaimana Al-Quran ini tidak diubah-ubah. Ya. Karena itulah LPTQ ini antara lain bekerja sama, ya, dengan berbagai pihak, ya, untuk memperkuat gerakan menghafal Al-Quran, ya, supaya setiap terjadi kesalahan, misalnya kan, itu bisa dikoreksi. Kemudian juga yang terkait dengan tulisan, ya, tulisan Al-Quran di mushaf Al-Quran atau di mana-mana, maka kita ada tentu kerjasama, ya, dengan Lajnah Tashih ya. Al-Quran Kementerian Agama. Iya. LPTQ ini dia sebenarnya lembaga yang terpisah dari Kementerian Agama. Dia satu lembaga tersendiri, ya, merupakan mitra dari Kementerian Agama, tetapi tentu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan Kementerian Agama. Dan di tingkat daerah juga ini antara LPTQ dengan Pemda, ya, Pemprov, itu mesti ada satu keterikatan dan keterkaitan. SK-nya kalau di tingkat provinsi itu oleh gubernur, di tingkat kabupaten SK pengurus LPTQ ditekan oleh bupati, begitu kan. Kalau tingkat kecamatan oleh camat, tingkat desa oleh desa. Jadi begitu kuat hubungan antara lembaga ini dengan apa? Kementerian Agama di tingkat pusat, kemudian dengan Pemda di tingkat provinsi kabupaten. Jadi LPTQ itu harus bersinergi dengan Kemenak, Kementerian Agama, dan juga dengan pemerintah di setiap tingkatan, ya Pak Kiai, ya? Iya, secara formalnya begitu. Tetapi LPTQ harus terus membina hubungan, ya, kemitraan dengan siapapun, dengan berbagai elemen bangsa ini. Siap. Selanjutnya Pak Kiai, ya, dari uraian yang sudah Pak Kiai sampaikan, jadi tentu LPTQ ini memiliki peran yang sangat besar, ya, dalam membina generasi Quran. Tadi LPTQ ini membina, terus menyiapkan program MTQ, ya, Musabakoh Tilawatil Quran, sebagai tugasnya, program utama atau tugas utama dari LPTQ. Ketika berbicara tentang MTQ itu dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Untuk bisa bergabung sebagai peserta, dikatakanlah peserta MTQ ini, apakah ada syarat khusus atau bolehkah dari masyarakat umum untuk bisa bergabung seperti itu, Pak Kiai? Ya, tentu semua bisa bergabung. Artinya terkait dengan peserta MTQ dan STQ itu sifatnya terbuka untuk umum. Semua warga bangsa Indonesia bisa ikut. Tentu saja keikutsertaan itu sangat terkait dengan kemampuan. Ada beberapa cabang dan golongan pada MTQ itu kan. Misalnya ada golongan tilawah. Tilawah itu maksudnya membaca Al-Quran dengan sistem
mujawad yang tempo lambat itu dengan lagu, ya, itu disebut dengan tilawah. Ini salah satu cabang dalam STQ dan MTQ. Nah, kalau seorang qori atau warga bangsa ini dia bisa ngaji lagu, ya, bagus, enak, boleh dia ikut. Tentu dia harus mewakili, kalau di tingkat kecamatan mewakili desa apa, kalau di tingkat kabupaten mewakili kecamatan apa, kalau di provinsi mewakili kabupaten apa, kalau di tingkat nasional mewakili provinsi Atau apa, negara begitu. mana seperti Ya, itu. kalau di tingkat internasional mewakili Indonesia gitu. Ada yang punya kemampuan menghafal bagus, dia bisa ikut cabang tahfiz namanya, atau cabang hifzul Quran. Ada yang pintar nulis Arab, ya, kaligrafi, ya, dia boleh ikut di cabang kaligrafi dan seterusnya, ya. Oke. Terkait tentang kepesertaan MTQ ini, Pak Kiai, Iya. bagaimana cara atau proses penjaringan calon peserta tersebut? Tadi kan Pak Kiai bilang Ya. semuanya bisa ikut. Bisa Ketika seseorang mempunyai kemampuan, bisa tilawah dengan lagu, bisa mendaftar. Bisa. Proses penjaringannya atau penyaringan dari para calon-calon Ya. peserta ini. Iya, ini berjenjang, ya. Nah, jadi tingkat nasional itu biasanya sudah ditetapkan. Tingkat nasional itu bulan September atau Oktober. Provinsi sebelumnya, tentu kan. Biasanya provinsi mengambil waktu 2 atau 3 bulan sebelumnya. Sebelum itu tingkat kabupaten. Misalnya kita taruh saja kabupaten ini bulan April, begitu kan? Nanti ada pengumuman, kabupaten akan melaksanakan MTQ pada bulan itu kepada kecamatan agar mendaftarkan peserta. Nah, kecamatan ini membuka pendaftaran peserta untuk setiap cabang itu, diumumkan kepada masyarakat, ke pesantren, ke sekolah, ke masyarakat umum, gitu kan, dengan menginformasikan syarat-syarat ketentuan umur, misalnya kan, terus syarat administrasi seperti KTP, KK dan sebagainya, itu diumumkan. Nanti mendaftarlah, ya, dari desa ini mengutus untuk tingkat kecamatan, lalu kecamatan nanti mengutus untuk tingkat kabupaten. Itulah proses penjaringannya dari bawah, jadi memang dari bawah, ya, tidak tiba-tiba dari atas, tapi dijaring dari bawah, mulai dari tingkat desa sebenarnya, kecamatan, kabupaten, terus provinsi dan nasional. Jadi gampang tapi artinya ada aturannya, ya. Iya. Mudah tapi ada ketentuannya, nggak susah kok. Tidak susah. Ya. Jadi penjaringan calon peserta itu dimulai dari tingkat paling bawah, ya. Paling bawah, mulai dari desa. Ya. Jadi bisa dikatakan ketika sudah dia bisa dikatakan sebagai pemenang di tingkat desa, itu akan lebih mudah atau secara otomatis akan menjadi peserta untuk tingkat kecamatan, seperti itu. Ya, jadi boleh jadi desa itu dia melaksanakan MTQ juga. Tapi bisa jadi desa itu sifatnya dia seleksi saja. Seleksi saja. Jadi ada beberapa orang dalam cabang yang sama, misalnya tartil, gitu kan, anak-anak itu ada yang bagus. Beberapa orang dia tidak melaksanakan event MTQ yang resmi itu, tapi dia panggil, mendatangkan guru, ya kan, untuk menilai mana yang terbaik. Ya, itu dia ambil untuk menjadi utusan cabang tartil misalnya. Begitu juga yang lain. Tapi ada desa yang memang dia melaksanakan MTQ di desa itu, maka pemenangnya akan diutus ke tingkat kecamatan, begitu. Nah, baik Pak Kiai. Tadi di awal Pak Kiai sudah menyampaikannya beberapa tugas utama dari LPTQ, ya. Selain dari sebagai pelaksana, pembina atau penyelenggara dari program MTQ, LPTQ dalam melakukan pembinaan dari kader-kader atau generasi para dai dan hafiz itu seperti apa? Metode yang digunakan untuk membina para calon, para peserta, para dai dan hafiz yang sudah
terseleksi tadi? Ya, jadi semula kan simple. Fungsi, tujuan atau peran dari LPTK itu simple saja sebenarnya. Dan cukup fokus menyelenggarakan MTQ dan STQ. Ya. Kan begitu. Nah, tetapi ternyata banyak sekali hal yang terkait dengan itu, gitu kan? Misalnya masalah peserta, yang kedua masalah hakim, begitu kan? Yang ketiga sumber daya manusia yang terkait dengan operasional penyelenggaraan dari STQ MTQ itu sendiri, gitu kan? Baik, kita fokus kepada dua, peserta dan hakim, begitu kan? Tidak mungkin MTQ itu terselenggara kalau tidak ada peserta. Tidak mungkin MTQ itu bisa dilaksanakan bila tidak ada hakim yang menilai. Nah, kita persempit mengenai peserta. Nah, peserta ini tidak dengan tiba-tiba ada. Nah, jadi ada 8 golongan, ada 13 cabang dan 23 golongan pada MTQ itu. 13 cabang dan 23 golongan pada MTQ itu, ya. Peserta-pesertanya itu mestilah dia hasil dari proses pembinaan, pelatihan dan pendidikan. Di sini LPTQ masuk. LPTQ ikut serta. LPTQ juga memberikan kontribusi yang signifikan. Mereka mungkin sekolah di pesantren ini, di SMA ini, di madrasah ini, di rumah Quran ini, di rumah tahfiz ini, itu tidak cukup. Dalam konteks MTQ ada ketentuan-ketentuan. LPTQ masuk di sini. Ya kan? Memoles, merapikan, menyisipkan, menyusupkan dan sebagainya, sehingga madrasah, pesantren, sekolah, rumah tahfiz, rumah Quran, atau rumah tradisional yang membina para peserta, ya, qori, hafiz, mufassir, mufassirah, ini mereka ya bisa lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat dalam melaksanakan pembinaan, ya, untuk qori, qoriah, hafiz, hafizah, mufassir, mufassirah, ya, muhaddis, muhaddisah dan seterusnya itu. Jadi begitu peran LPTQ itu, ya, sedemikian kuat di dalam pembinaan, ya, pelatihan, pendidikan, ya, dari para qori, qoriah, hafiz, hafizah dan seterusnya itu. Oke. Itu salah satu bentuk pembinaan itu ketika para peserta sudah anggaplah sudah terseleksi, ya, para dai dan juga para hafiz. Itu terkadang ada kegiatan semacam TC atau training center juga, ya, Pak? Iya. Bila dia, yang saya sampaikan sebelum ini itu sifatnya berkelanjutan, berkelindang, ya kan? Ada yang sifatnya dia insidentil, yang terkait dengan MTQ. MTQ sekali setahun. MTQ sekali setahun. Nah, untuk persiapan, ya, menghadapi MTQ, maka daerah melaksanakan TC, begitu kan? Kalau tingkat nasional, provinsi sebelum ke nasional mesti ada TC dulu. Begitupun kabupaten sebelum provinsi mesti ada TC. Nah, ini keterlibatan LPTQ sangat signifikan, ya kan? Karena LPTQ itu dia punya hakim, dia punya pelatih, ya kan? Dia punya pengurus, dia paling paham apa standar nasional itu, apa standar provinsi misalnya kan. Dari sisi penilaian aspek-aspek apa saja misalnya yang berlaku pada event tingkat nasional provinsi, dia paling paham tuh. Nah, karena itu daerah itu sadar biasanya, maka mereka akan dengan sendirinya, ya, melibatkan LPTQ provinsi, dan LPTQ provinsi juga proaktif untuk melibatkan diri pada pembinaan di tingkat daerah. Dan itu harus supaya ibaratnya kalau terkait dengan hal ehwal membawa nama baik, mengharumkan provinsi Sumsel misalnya di event nasional, tentu saja, ya, LPTQ harus, ya, proaktif, ya, harus
punya ikhtiar yang dahsyat, yang luar biasa, harus punya strategi yang hebat supaya kita bisa bicara di tingkat nasional, karena persaingan sangat ketat. Yeah. Provinsi sangat banyak, iya kan, hebat-hebat pula kan provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, ya, yang namanya hebat, duitnya juga besar, iya kan, nggak keturunan gitu kan. Ini yang harus dihadapi loh, ya. Jadi bagaimana ini kita bisa, ya, jangan sampai ada di papan bawah lah. Oke. Jangan sampai ada di urutan bawah. Malu kita, karena sebenarnya kita ini lebih besar dari mereka. Sriwijaya, begitu kan? Oke, baik Pak Kiai. Berbicara tentang prestasi yang tadi sudah disinggung-singgung. Pada tahun yang lalu, tahun 2024, dalam MTQ ke-30 ya. Ke-30 ya, di Kalimantan Timur. Kapila Sumatera Selatan itu mendapatkan prestasi yang sangat membanggakan, menempati peringkat 5 besar. Ya. Betul ya Pak Kiai ya? Betul. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Prestasi ini tidak serta-merta langsung datang sendiri. Betul. Pasti atas ikhtiar yang luar biasa tadi, seperti yang Pak Kiai sampaikan. Yang ingin kami tahu, dalam mengikuti MTQ tingkat nasional ini, strategi apa yang digunakan sehingga Sumsel bisa menempati peringkat ke-5 besar. Dan strategi apa juga yang harus kita gunakan untuk di kemudian hari agar di tingkat nasional dan tingkat internasional kita dari Sumatera Selatan ini bisa berbicara banyak seperti itu Pak Kiai. Pertanyaan berat ini, luar biasa ini. Iya, 3 hari ini bisa menjawabnya. Jadi memang kita alhamdulillah 2024 ya, 2024. Di Kalimantan Timur MTQ ke-30 peringkat ke-5. Pada 2022 kita udah naik tuh peringkat ke-7. Ke-8 ya. Waktu 2022. Sebelumnya kita peringkat 16. Sebelumnya peringkat 16. Terakhir di mana itu. Terus kepengurusan baru yang diangkat tahun 2022. 23, 24, 25, 26. Yang diangkat 2021 ya. Desember 2021 diangkat kepengurusan baru, lalu harus ikut ya 2022 pada waktu itu. Udah naik tuh dari peringkat sebelumnya 16 dan naik ke 8 tuh. 8 sudah luar biasa itu Pak Kiai. Masya Allah. Kemudian 2022 38, 2024 naik lagi ke peringkat 5. Itu MTQ, Musabaqat Tilawatil Quran. Ini lengkap ini. Ada 13 cabang. Ada 13 cabang ya. 26 golongan lengkap nih. Ada lagi namanya STQ. STQ ini separuh dari MTQ. Jadi kelang setahun dengan MTQ. MTQ gitu. Untuk STQ pada tahun 2023 ini kepengurusan yang baru ya, 2023 kita itu 3 besar. Masya Allah, 3 besar ya. Sebelumnya itu berapa saya lupa gitu. Pokoknya enggak masuk 10 besar gitu kan. Jawabannya pertama rahmat Allah SWT. Sebab kita sadar ya raksasa yang kita hadapi begitu loh. Iya. Terutama raksasa duitnya. Kita nggak bisa kayak mereka dari sisi dana, dan itu jauh banget itu anggaran LPTQ. Sumsel itu dengan LPTQ mereka yang hebat itu jauh banget itu. Jauh banget ya. Makanya saya selalu mengatakan ini rahmat Allah SWT. Itu dulu ya, rahmat Allah itu. Nah yang kedua memang strategi ya. Strategi. Jadi kita kerja nggak ada strategi susah mau sukses itu ya. Harus pas strateginya.
begitu. Strategi besarnya itu begini, kita bisa berprestasi di tingkat nasional apabila kualitas MTQ itu begini. Oke. Gitu kan? Apa yang disebut dengan kualitas MTQ? MTQ yang berkualitas itu apabila juaranya begini, kan begitu? Ya. Oh, yang menang-menang itu memang begini gitu. Memang Oke. benar-benar terbaik lah. Benar-benar terbaik. Pertanyaan selanjutnya, juara yang terbaik itu seperti apa? Juara yang terbaik itu apabila dia itu merupakan hasil dari proses perhakiman yang baik, yang objektif, yang jujur, yang apa adanya. Itu namanya perhakiman yang berkualitas. Lah kalau disetel-setel, ini yang jadi tuan rumah Palembang, maka juara harus Palembang. Mana bisa? Padahal ada yang bagus dari Linggau. Begitu kan? Nggak bisa seperti ini. Akhirnya juara yang dihasilkan itu nggak berkualitas. Begitu ketika nasional, sudah hancur dia. Ya. Karena ada kepentingan di sini, kepentingan daerah, kepentingan guru murid, begitu kan? Kepentingan lembaga, kepentingan macam-macam, sehingga hasil MTQ itu ya tidak berkualitas. Juara-juara yang dihasilkan tidak berkualitas. Nah, kami membenahi ini. Karena itu perhakiman menjadi kunci. Oh, ada 3 aspek yang ditegakkan dalam perhakiman. Jadi nanti ada 3 ya. Ya. Perhakiman ini, perhakiman, peserta, sistem gitu ya. Ada 3 nih. Hakim, peserta, sistem. Kami memilih hakim yang berkualitas. Ya. Hakim yang berkualitas itu adalah hakim yang memang punya kompetensi, tapi juga dalam waktu yang sama mereka kami bina, kami latih. Ada BIMTEK, syaratnya harus ikut BIMTEK, syaratnya harus lulus BIMTEK. Kalau nggak lulus nggak bisa. Nah, walaupun kepalanya tokos, misalnya profesor, doktor, tapi nggak lulus dia, nggak bisa kan kompetensi. Hakim yang kompeten dan itu dibina. Yang kedua hakim yang berintegritas, yang jujur. Itu yang paling penting. Jujur, itu yang paling penting. Yang jujur. Yang ketiga hakim yang pandai dalam menilai, punya keterampilan dalam menilai. Karena menilai ini tidak sembarangan, ada formnya, gitu kan. Nah, ada item-itemnya, ada cara-cara tertentu, ada interval antara satu hakim dengan hakim yang lain. Tidak boleh intervalnya melebihi yang ditetapkan. Itu semua diatur, ya kan? Nah, maka 3 hakim itu kompetensi memang yes, kemudian integritas, jujur, ya, adil. Yang ketiga mempunyai keterampilan dalam nilai. Nah, terus yang kedua sistem. Kami membangun sistem. Bagaimana supaya perhakiman ini ya terjaga kualitasnya dan para hakim ini juga terjaga objektivitasnya. Maka kami membuat sistem, ya seluruh hakim itu pakai komputer, harus pandai komputer. Ada juga hakim-hakim yang dia hebat ilmunya tapi nggak bisa komputer, harus belajar, kita ajarin. Nah, mereka pakai komputer, ya, dan itu sudah dibuat sedemikian rupa. Bila misalnya ada interval lebih dari yang ditetapkan, dia akan merah, merah. Merah. Ada sistemnya. Ada sistemnya, dia akan merah. Cuk, merah. Oh ini berarti ini salah nih. Nilainya dia beda dengan yang 2 hakim lain. Kan setiap item penilaian itu ada 3 hakim. 3 hakim gitu. Ada satu yang aneh, dia harus ngalah. Dan ini kita atur sistemnya. Nah, yang terbaru kami buat lagi. Kalau dulu cuma merah dia, cek. Berarti harus ada manusia yang bekerja. Ustadz, antum salah nih, antum kelebihan ini, ya nilainya kelebihan dari yang lain. Tolong turunkan saya, diturunkan dia. Sekarang nggak perlu lagi ngomong gitu. Sudah yang terbaru ini kami temukan lagi sistemnya. Begitu ada interval dari satu hakim ke hakim lain, shoot merah langsung kerja sendiri, menyesuaikan. Begitu. Jadi ini sistem. Yang ketiga peserta. Kami memacu setiap daerah itu. Mereka harus membina peserta. Ya kan? Dan kami memacu daerah supaya mereka memfasilitasi pesantren, madrasah, sekolah-sekolah, rumah tahfiz, rumah Quran agar
eh, apa namanya, mereka melaksanakan pembinaan terhadap umat ya, terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang sudah banyak sekali bupati yang mengucurkan demikian banyak dana untuk pembinaan ya terhadap peserta MTQ ini. Oke. Iya. Jadi itulah strateginya mengapa kita itu ya alhamdulillah ya bisa bersaing di tingkat nasional, masuk 10 besar, 8, kemudian 5, lalu kita menjadi 3 besar ya. Tinggal lagi ini sebenarnya tegang nih. Ya, ini STQ tingkat nasional di Kendari kan? Tahun ini ya. Tahun ini kan, kita kemarin 3 besar kan waktu STQ ini. Nah, setidaknya kita harus pertahankan 3 besar. Harus minimal kita mempertahankan. Mempertahankan minimal. Kalau bisa sih 2 besar gitu kan. Itu menjadi tantangan luar biasa buat LPTQ Sumsel ya Pak. Iya. Luar biasa ini, bikin begini deg-degan. Karena orang juga kan sudah ngintip-ngintip Sumsel kan. Iya. Banyak sekali yang belajar dengan Sumsel ini. Gimana Sumsel kok bisa? Kok bisa? Subhanallah, Allah Akbar, bisa begitu. Ada apa ini dengan Sumsel? Bagaimana nih? Ngintip-ngintip terus nih. Belajar dari Sumsel. Ngintip strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan gitu. Oke. Baik Pak Kiai. Masya Allah, sahabat LTP, ternyata peran LPTQ dalam menyiapkan para dai hafiz untuk secara profesional untuk bisa mengikuti program Musabaqah Tilawatil Quran maupun STQ tadi ya, sungguh luar biasa. Strategi yang digunakan agar semua para dai dan juga hafiz itu benar-benar memiliki keterampilan tilawah, keterampilan hafalan, dan juga para dai dan hafiz tersebut bisa lebih berguna ya di masyarakat ya. Iya, Pak Kiai. Subhanallah. Baik Pak Kiai, silakan kalau ada closing statement ya yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Ya. khususnya masyarakat Sumsel dalam rangka menyambut STQ tahun 2025 dan MTQ nanti tahun 2026. 26, Masya Allah. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Saya mohon dukungan, setidaknya dalam bentuk doa dari seluruh elemen masyarakat Sumatera Selatan agar kita diberikannya kerahmatan, ya, keridhaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sumber daya yang memungkinkan kita untuk bisa setidaknya mempertahankan prestasi pada STQ tingkat nasional tahun ini, di mana kita kemarin 3 besar, kemudian pada MTQ tahun 2026, di mana kita juga kemarin berada pada posisi 5 besar. Selain daripada doa, tentu apa saja yang bisa disumbangkan ya untuk Sumatera Selatan, dalam hal ini LPTQ, kafilah ke depan itu monggo dipersilakan. Mungkin melalui anak-anaknya yang punya kemampuan hebat untuk diikut sertakan, juga dukungan-dukungan fasilitasi seperti misalnya menjadi sponsor ya, untuk mengucurkan fasilitas kepada kafilah kita supaya mereka lebih bergairah, bersemangat, khususnya kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan ya anggarannya dalam rangka pembinaan Al-Quran bagi anak-anak kita. Saya kira itu ya harapan kami. Oke. Baik, terima kasih. Oke, baik sahabat LTP, sepertinya kita sudah sampai di akhir perbincangan kita pada sesi kali ini. Sungguh sangat menarik ya pembahasan tentang peran dari LPTQ dalam menyiapkan generasi para dai dan hafiz yang profesional ya. Dan seperti yang sudah tadi kita bahas tentang strategi dan harapan kedepannya untuk LPTQ Sumatera Selatan. Ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kiai Haji Modrik Qori MA atas sharing ilmu dan juga sangat menginspirasi Pak Kiai. Alhamdulillah. Semoga upaya LPTQ untuk terus berkembang dan melahirkan para dai dan juga hafiz yang profesional
serta berkontribusi banyak untuk umat dan juga bangsa Indonesia. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat LTP yang selalu setia untuk mengikuti talk show dari LTP. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan manfaat dan juga semakin menguatkan rasa kecintaan kita terhadap Al-Quran. Saya Pigrata Putra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. LTP, TV-nya Balitbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.